Semar adalah tokoh pewayangan Jawa dan Sunda tulen karya bangsa Indonesia. Tokoh ini adalah pengasuh sekaligus penasihat para ksatria Pandawa dalam pementasan Wiracarita Mahabharata versi Jawa dan Sunda. Karena dalam Mahabharata versi India, tokoh Semar ini tidak ada. Apa nasihat Kyai Semar terhadap segenap insan? Seperti tersebut inilah nasihat Bapak Semar. Bukalah telinga, bukalah mata, bukalah hati, sucikan hati, dan jernihkan pikiran. Maknanya, agar kita selalu memilah-milahkan semua informasi dan masukan dari segala penjuru. Kemudian, menata dan mengatur hati atas informasi dan masukan yang telah dipilahkan untuk melakukan sesuatu, dan kalau untuk kebaikan umat bahkan disampaikan ke pihak lain demi kebaikan dan amal ibadah. Dengan pemilihan informasi dan kecernian berpikir tersebut, maka dunia akan aman, adem, tenteram, kertara harja. Saat ini, zaman sudah edan. Sebut zaman edan. Sudah gila, the crazy world. Maka harus lebih hati-hati. Harus selalu ingat dan waspada. Banyak harimau berkulit kambing, singa berkulit sapi, buaya berkulit kerbau. Tak kurang juga pencuri atau maling berpakaian polisi, garong bersorban, bertasbih bagaikan kiai atau ulama, preman yang santun dan alim, rampok berbicara seperti ulama atau ustadz, rampok berbicara seperti pendeta, biksu, atau pastor yang kemana-mana menggenggam membawa kitab suci agama. Di zaman edan, crazy world ini, banyak juga ulama yang menjual agama dan para pendeta menjual doa. Para pejabat berjualan pangkat, hakim berjualan hukum, jaksa berjualan perkara, guru kepala sekolah, dosen, dekan, rektor berjualan ijazah. Inilah zaman yang telah edan, gila, crazy tersebut. Orang-orang pun ada yang menjual ayat-ayat suci, menjual pasal hukum, bahkan memalsukan tanda tangan pejabat. Sebagian anggota dewan yang wakil rakyat itu seakan-akan atau hanya berpura-pura berjuang untuk rakyat. Padahal kenyataannya justru menggerogoti rakyat, menggerogoti negara, dan menggerogoti bangsa. Bahkan merampok harta benda rakyat secara halus, dan ini sudah banyak contohnya, yaitu para koruptor, para kelompok yang haus kekuasaan. Disebut pejabat adalah jika belum tertangkap, belum terbukti, namun akan disebut koruptor setelah terbukti. Seperti itukah? Jika pejabat bejat dan ulamanya pendetanya durhaka, burung gagak memakai baju angsa, burung beluk bersuara perkutut, maka pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Lalu, siapa yang mengayomi, yang membela rakyat, dan yang menjadi tauladan? Rakyat diadu seperti ayam, hiruk pikuk saling hantam, saling hujat, saling memaki, saling memfitnah, saling membunuh. Namun, para petinggi malahan bertepuk tangan. Nyawa binatang lebih berharga daripada nyawa rakyat. Katanya, sing ora edan, ora keduman. Artinya, yang tidak gila tidak mendapat bagian. Namun, bagi insan yang masih eling lan waspodo, atau artinya ingat dan selalu waspada, self-control tersebut, bersyukur dan berbahagialah. Ingat kehidupan berikutnya setelah meninggalkan maya pada ini. Ingat kelak di akhirat. Demikian nasihat Kyai Semar tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you later.